Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, luar biasa. Saya kembali tersanjung ikut ibadah melayani di tempat ini. Lihat tadi di samping kiri gereja kita sudah ada plafon yang cantik. Hitung-hitung sudah 3-4 teratak itu. Luar biasa gereja ini. Sekali lagi aku katakan kepada saudara sekalian, gereja ini gereja yang terpilih oleh Yesus Kristus. Di antara banyak gereja, ini yang betul-betul unik dan nyata pemberkatan Tuhan. Dari mulai lantai tanah, dinding papan, jemaat cuma berapa orang, kursi apa itu kayu ya. Tapi akhirnya kursi plastik sudah banyak, itu sudah penuh, jemaat sudah penuh. Luar biasa. Amin. Hebat. Baik, mari kita buka Alkitab kita untuk kita renungkan. Ya, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari kitab Maliaki pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya bacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan aku akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapakmu, di manakah hormatmu kepadaku itu? Jika aku ini tuanmu, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Demikian firman Tuhan. Saudara, kitab ini ditulis oleh Nabi Maliaki mungkin sekitar tahun 450 mundur sampai 430 sebelum Masih. Ya, waktu itu sudah ada bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Nehemia dan Esra. Pembangunan itu terjadi karena kasih Tuhan ini. Kerajaan Persia menaklukkan kerajaan Babel. Lalu kerajaan Persia mempersilakan orang Israel, memfasilitasinya untuk pulang dan membangun bait Allah kembali. Nabi Maliaki ini memperhatikan perubahan-perubahan yang semakin menurun dari kualitas iman, kualitas spiritual, kualitas moralitas bangsa itu. Setelah Nehemia selesai, setelah Esra selesai, kembali bangsa ini menurun. Dan itulah yang disinggung oleh Maliaki dalam perikop ini. Orang Israel berpikir bahwa Tuhan hanya mengasihi mereka.
yang bangsa-bangsa lain tidak. Sehingga walaupun mereka berdosa, walaupun mereka munafik, mereka berpikir Tuhan tidak akan menghukum mereka karena Tuhan sayang kepada mereka. Inilah yang ditegur oleh Maleaki lewat perikop ini. Dia bahkan seperti mengejek orang Israel dan melihat dampak dari kemunafikan ibadah mereka kepada bangsa-bangsa lain. Di manakah hormatmu kalau aku ini bapakmu? Di manakah takutmu kalau aku ini tuanmu? Sebenarnya kamu memposisikan Tuhan itu sebagai apa? Itu yang Maleaki sampaikan kepada Israel pada masa itu dan kepada kita siang ini. Tema kita, Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan sayang kepada segala bangsa. Itu artinya kasih ilahi, kasih Allah yang maha kasih itu bersifat universal, mendunia, meliputi segala lingkup alam semesta. Itu kasih Allah, tidak terbatas. Maka jangan berpikir bahwa Tuhan hanya sayang kepadamu, tidak sayang kepada orang lain. Maka jangan berpikir tidak apa-apa kau berdosa sebab Tuhan sayang sama kau tidak akan dihukum. Jangan berpikir seperti ini. Sudah ada budaya pada masa itu. Yang penting kau datang beribadah. Yang penting kau bawa korban persembahan. Yang penting kau bayar perpuluhan. Tuhan tidak akan murka kepadamu. Itulah prinsip mereka. Karena Tuhan sayang kepada kita. Ya apa-apa berdosa. Yesaya sudah memperingatkan dengan tegas. Ibadah kemunafikan yang hanya ritual itu kejijikan bagi Tuhan. Coba kita buka sama-sama. Yesaya pasal yang pertama. Ayat 13. Kita baca sama-sama. Jangan 1, 2 ya. Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Orang bisa melihat kita baik, orang bisa melihat kita rapi ke gereja, tapi Tuhan melihat, ibadahmu kau lakukan sungguh-sungguh, keluar dorongan dari hati nuranimu, dari spiritualmu, dari imanmu, atau hanya dorongan budaya. Karena kita Kristen, maka kita ke gereja. Orang Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana imam-imam berbisnis di Bait Allah. Makanya terkenal peternakan Migdal Eder. Itulah tempat penggembalaan Bethlehem di mana Yesus lahir. Peternakan Migdal Eder itu adalah peternakan khusus imam-imam Bait Allah untuk merawat, menyediakan domba-domba sembelihan di ibadah-ibadah Sabat mereka. Jadi imam-imam berkata kepada jemaatnya, gak usah bawa domba dari rumahmu sebab dombamu tidak berkualitas. Cukup kau bawa uang dari rumah, kami sediakan domba untuk kau persembahkan di sini. Itulah yang terjadi. Jadi kemunafikan, kejahatan orang Israel itu buah dari pelayanan imam-imam mereka yang lupa dengan tanggung jawab mereka, lupa dengan panggilan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu maha kasih, benar. Allah itu mengasihi semua manusia tanpa memandang agama, benar, 100% benar.
Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan ini. Allah itu maha kasih tanpa syarat, tetapi iman Kristen tidak sampai di situ. Ajaran Alkitab tidak sampai di situ. Ajaran Yesus tidak sampai di situ. Kalau engkau tahu Tuhan maha kasih, maka datanglah kepadanya, ikatlah hubungan dengan dia, ikatlah perjanjian dengan dia. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, datanglah kepadanya, ikatlah persekutuan. Dan itulah yang Tuhan senang dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka mengikat perjanjian kekal. Perjanjian kekal Allah dengan Abraham adalah Abraham dan keturunannya akan menjadi umat Tuhan, akan menjadi milik kepunyaan Allah, dan Allah sendiri akan menjadi Tuhannya Abraham. Itulah isi perjanjian abadi antara Abraham dengan Allah. Perjanjian abadi itu diturunkan kepada Ishak, bukan kepada Ismail, bukan kepada yang lain. Dan perjanjian itu diturunkan kepada Yakub yang menjadi nama Israel, bukan bangsa lain. Disinilah letak problemanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah letak persoalannya. Tuhan maha kasih, amin. Dan itu tanpa syarat. Kau mau kasih apa, tidak kasih apa sama Tuhan, dia tetap sayang kepadamu. Tetapi kalau engkau menjadi pemilik waris surganya, kalau engkau menjadi pemilik perjanjian abadinya, engkau harus mengikat perjanjian dengan dia. Coba kita buka Kejadian 17. Kita baca sama-sama lagi. Kejadian pasal 17. Bagaimana isi perjanjian abadi antara Allah dengan Abraham. Dan itu harus turun juga kepadamu dan keturunanmu. Kejadian 17. Ayat 7. Aku 1-2 ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian kekal, supaya aku dan Allah, jelas ya, isi perjanjian kita, perjanjian abadi antara engkau dengan Tuhan, dia harus menjadi Allahmu, Allah keturunanmu selama-lamanya. Maka engkau menjadi milik kepunyaan. Kasih Allah itu tanpa syarat, benar. Tapi perjanjianmu dengan Tuhan itu bersyarat. Itulah masalahnya. Itulah letak persoalannya, saudara. Kalau engkau sudah mengikat perjanjian dengan Allah, dia itu Allahmu yang harus kau taati, yang harus kau beribadah kepadanya. Kalau engkau melanggar itu, patutlah kau dihukum. Itu dia. Sekarang kita inilah anak-anak perjanjian kekal. Amin. Bukan yang lain. Itulah untungnya kita ikut Yesus. Ketika kita percaya dengan Yesus, percaya dengan Injil, kita mengikat persekutuan dengan Yehova, Allah Yahweh, Tuhan semesta langit. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Engkau dipantau 24 jam sehari, seumur hidupmu. Tidak ada yang lolos dari pantauan Tuhan. Ketika engkau menyelenceng sedikit saja, dia arahkan ke jalan yang benar. Itulah konsekuensi perjanjian abadimu dengan Tuhan. Karena engkau disayangi lebih dari orang yang lain. Karena engkau telah mengikat perjanjian dengan dia. Dia mau engkau tetap berkenan di hadapannya. Untuk perkenanan Tuhan itulah kita menerima disiplin dari Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau menerima disiplin dari Tuhan, jangan marah.
Jangan bersungut-sungut. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tuhan tidak adil. Tuhan pilih kasih. Jangan. Kasih Allah itu universal betul. Tapi engkau tidak sekedar dikasihi, tapi dipilihnya, dimeteraikannya, menjadi milik kepunyaannya untuk bersama dengan dia di keabadian sorga. Tidak semua orang masuk situ. Itu harus kita camkan. Nah, yang ketiga, Tuhan itu maha kasih, universal, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama. Tapi engkau adalah anak perjanjian. Maka yang ketiga harus kita bawa pulang ini. Jalanilah perjanjian dengan Tuhan itu dengan sukacita. Jangan keterpaksaan. Kalau kita sudah tahu kita ini anak Tuhan, nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan, maka jalanilah itu dengan sukacita. Kasih Allah itu kita respon. Jangan hanya angin lalu. Saudara, ada yang sudah di atas 60 tahun? Ada ya? Istri masih satu? Amin? Halo? Apakah cinta asmara yang membuatmu tetap betah dengan nenek yang keriput? Gak mungkin. Apakah cinta asmara yang membuatmu nenek-nenek tetap naksir kepada suamimu yang sudah loyo? Tidak mungkin. Gak mungkin nih. Tapi kenapa bisa tetap bersama kalian di rumah, melihat anak cucu kalian, tidak ingin berpisah, tidak ingin buka cabang rumah tangga seperti yang lain? Kalau ajaran sebelah udah bisa beli rumah 2, istrinya udah 4. Jangankah beli rumah 4, istri 2. Rumah 2, istri 4. Kenapa? Yang penting adil. Apa yang membuatnya? Inilah perbedaan kita. Camkan ini baik-baik. Karena yang mengikat mereka hanya asmara. Tetapi yang mengikat perjanjian kita dalam pernikahan Kristen itu cinta kasih. Kasih yang berbicara. Kalau waktu muda, ini ada ibu pendeta juga ini. Gimana kami berasmara ya. Bunga-bunga yang bau ini pun wangi. Nah, setelah punya anak, punya cucu, masih laku nggak gombal gambil? Nggak laku lagi. Kadang-kadang kita duduk 15 menit, pertama enak, ujungnya tokar. Betul nggak? Iya. Tapi kenapa kita bisa tetap terikat? Itulah kekuatan kasih. Bukan lagi kekuatan asmara. Begitupun dengan ikat perjanjian kita dengan Tuhan. Waktu pertama-tama saya lahir baru, membara luar biasa iman itu. Ya, maksimal 100%. Dalam arti semangat. Waktu kami dulu di Sungai Brombang, situ ada pekong-pekong karena banyak situ Chinese, ya. Kalau kami udah menginjili, bahkan ada pendeta penginjil yang melayani saya, itu buat saya dulu awalnya radikal ya. Karena begitulah semangatnya cinta pertama itu. Kan ada itu pekong-pekong di tempat-tempat debu mayat ya. Itu penginjil ini ditendang lah. Di bait Allahnya. Di rumah itu kelenteng. Ya. Oh ini ini abu-abu, mana ada Tuhan di sini gitu. Ya wajiblah bermasalah dengan polisi, ya kan? Nah itu, karena semangatnya tadi, cinta sama Tuhan tadi. Jadi kalau saya dibawa menginjil ke rumah, dia sedang sibuk dengan melayani bapak dan ibu ini, saya udah pergi ke tempat, kan ada gambar mereka itu di dinding-dinding, gambar yang berjenggot. sengaja saya pegang, karena kalau sudah pegang itu sudah kotor, harus mereka bakar. Banyaklah kami bakar itu. Nah sekarang nggak lagi begitu. Apakah cinta saya berkurang kepada Tuhan? Jangan, bukan itu. Perhatikan, bedakan cinta asmara dengan kasih, hubungan suami istri.
Bedakan agama fanatisme dengan spiritualitas. Di sini yang sering orang Kristen gagal, orang-orang beragama gagal. Orang yang beragama itu buahnya fanatisme. Camkan. Buah agamamu itu adalah fanatisme. Akibatnya adalah radikalisme. Tapi kalau engkau beriman kepada Tuhan Yesus, iman itu yang membuatmu memilih ikut Yesus, bergereja, sehingga orang menyebutmu beragama Kristen. Ikut Yesus tidak sama dengan beragama Kristen, Bapak Ibu. Jangan campur baurkan. Kau disebut beragama Kristen karena kau datang ke gereja, karena kau dicap sebagai pengikut Kristus. Itulah buah iman. Iman itu menghasilkan spiritualitas kita, persekutuan dengan Tuhan, dan membuahkan yang saya sebutkan tadi yang mengikat perjanjian abadi itu, KHKSICH. Apa itu? Kasih. Iman membuahkan spiritual, dampaknya tindakan kasih. Oleh karena orang Israel beribadah dengan pola yang salah, hanya mengandalkan fanatisme yang salah, yang buta pula. Dampaknya Esau, Edom itu bangsa keturunan dari Esau, saudara Yakub ya. Edom, pernah lihat situs gunung yang dipahat jadi rumah cantik di Jordania? Kami udah ke sana ya. Itulah Edom. Masuk wilayah Jordania sekarang. Gak ada lagi bangsa Edom. Habis punah. Kenapa? Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Tadi dalam pembacaan tadi dibuat penggambaran. Israel itu seperti anak durhaka. Kau sebut aku bapakmu, tapi mana hormatmu? Dengan cara bagaimana kami tidak menghormatimu? Bukankah kami beribadah? Bukankah kami kasih persembahan? Persembahanmu yang cacat. Sampai kalau kita baca perikop penuh, Maleaki bilang begini, coba kau bawa domba yang pincang sebagai hadiah kepada bupati saja. Baca itu. Kamu bawa domba yang pincang ke bupati, diterima enggak? Beribadah, kau bilang emangnya Tuhan bisa disogok dengan uang persembahanmu? Beda ajaran Yesus, beda. Jangan kau pikir sama dengan agama orang. Bawa banyak uang, sisihkan sedikit ke tempat ibadah, maka disucikan sisa uangmu. Gak apa-apa korup, bagi sedikit, maka hasil korup yang lain menjadi disucikan. Ajaran apa itu? Kau tidak tahu, kau sedang melenceng, melawan kualitas ibadahmu sendiri. Makanya tadi saya bilang, hendaklah apa yang Tuhan kasih secara material ini ke gereja ini, itu buah dari spiritual kita. Amin. Bukan hasil nego-nego, bukan karena mengandalkan manusia. Jangan. Orang yang disuruh Tuhan, betul itu. Kenapa Tuhan suruh dia membantumu membangun gereja ini? Karena Tuhan melihat persekutuanmu dengan dia sehat. Amin. Kasihmu kepadanya tidak terganggu. Tapi kalau engkau beribadah dengan pola yang sama seperti orang Israel pada masa itu, dengan kemunafikan, dengan berpikir yang penting lakukan ibadah, Tuhan tidak hukum kita, dampaknya apa? Edom mengejek. Apa itu orang Kristen itu? Nah, itu bangsa-bangsa lain jadi mengejek Tuhanmu. Karena kualitas imanmu tadi. Karena kualitas buruk ibadahmu tadi. Dampak spiritualnya orang luar, tetangga, bangsa lain. Mana nyala Tuhan kalian itu? Edom tidak segan-segan menolak bertuhan atau menjadi ateis zaman kita sekarang. Dan kita lihat zaman sekarang
sudah mirip seperti ini. Kita bukan untuk menghakimi. Agamawan, maaf ya, bukan di gereja, mudah-mudahan memang secara umum tidaklah di Kristen. Sekolah-sekolah agama, di dalamnya malah pelecehan seksual, pelecehan perempuan. Dan mereka tidak merasa bersalah. Karena tidak diapa-apai oleh ajaran agama mereka. Dan kata lain itu diizinkan. Alkitab sangat-sangat, kalau disebut suci, maka suci. Gak ada tawar-menawar. Jangan membunuh. Selesai. Gak ada jangan membunuh kecuali nyamuk. Gak ada. Kan wajar kan, namanya nyamuk gigit kita. Kita matikan gak? Kita semprot baygon, tikus kita racun, betul nggak? Kalau di agama Buddha jangan main-main, itu dosa besar. Mijak rumput aja pandita Buddha itu sudah harus ada doa khusus untuk mengampuni dosa dia memijak rumput. Itu dosa. Jangan membunuh, titik, nggak ada kecuali membela diri, nggak ada itu. Jadi kenapa ditulis demikian kalau begitu? Supaya kita tahu kita ini orang berdosa. Nggak ada yang tidak berdosa. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titik. Nggak ada kecuali demi kebaikan. Nggak ada di dalam Alkitab boleh berbohong dalam 3 hal. Nggak ada itu. Berbohong kepada istri supaya rukun rumah tangga. Udah jelas selingkuh. Tapi supaya jangan ribut di rumah, berbohong. Nggak apa-apa itu untuk istri. Berbohong karena perang itu di Papua sekarang sedang bergejolak. Gak apa-apa berbohong. Yang penting aman. Dalam Alkitab gak ada kompromi. Ya, ya. Tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingat, saya ulangi kembali lagi. Tuhan mengasihi segala bangsa. Sebab kasih Tuhan itu bersifat universal. Tapi engkau beda dengan orang-orang lain. Karena engkau adalah anak milik kepunyaan Tuhan. Karena engkau telah mengikat perjanjian dengan Dia. Perjanjian abadi. Jalankan perjanjian ini dengan kasih, dengan sukacita. Ibadah yang sukacita itulah membuat kau datang ke gereja. Ibadah yang sukacita itulah membuat kau memberi persembahan yang terbaik. Ibadah yang sukacita itulah kau melakukan tindakan-tindakan kasih kepada orang walaupun tidak seagama dengan engkau. Dan tindakan-tindakan kasih itulah membuka mata dunia. Sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka tidak lagi mengejek, tapi sebaliknya mereka ikut kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, ya dan amin. Kami berdoa supaya kami semakin meresapi cinta kasih Tuhan yang universal, mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Buatlah kami mampu bertindak demikian oleh dorongan kasih-Mu, sehingga bangsa-bangsa lain, orang-orang yang di luar iman kami, melihat betapa Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang satu-satunya bisa menyelamatkan mereka juga dari kebinasaan neraka menuju surga yang abadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.